Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya di channel ini. Oke, langsung aja kita kali ini akan membahas tentang pemeriksaan CT angiografi coronary artery yang biasanya disebut juga dengan CT kardiak, dan juga pemeriksaan yang biasanya dirangkai jadi satu sebelumnya, yaitu pemeriksaan calcium score ya. Nah, kali ini kita nggak akan membahas tentang teknis ya, kita nggak akan membahas teknis terlalu dalam, jadi kita nggak akan membahas tentang parameter pemeriksaan. Jadi kita hanya membahas tentang persiapan pemeriksaan dan proses akuisisi gambar dari CT kardiak ya. Nanti untuk pembahasan yang itu kita akan coba membuat video-video yang lain yang terpisah, jadi pembahasannya akan lebih detail ya. Jadi yuk kita langsung masuk ke materi ya. CT kardiak dan calcium score itu biasanya dilakukan berurutan ya. Biasanya calcium score dulu baru CT kardiak, namun bisa juga dilakukan secara terpisah ya. Nah, calcium score sendiri adalah teknik atau cara mengkalkulasi volume atau densitas pada pembuluh darah arteri jantung yang mengalami proses kalsifikasi atau menilainya banyaknya kalsium pada pembuluh darah arteri jantung. Dan CT kardiak sendiri adalah pemeriksaan CT scan pembuluh darah arteri jantung dengan menggunakan penyuntikan kontras media. Sedangkan tujuan pemeriksaan dari CT kardiak adalah mengevaluasi pembuluh darah jantung, menilai kalsifikasi, menilai penyumbatan atau stenosis, aneurisma, atau mengevaluasi stent atau ring ya. Dan juga biasanya juga kita mengevaluasi CABG atau biasa disebut dengan bypass, juga menganalisis fungsi jantung atau cardiac function, dan biasanya untuk persiapan tindakan-tindakan dari TAVI, ablasi, dan evaluasi LAVI dan lainnya tergantung dari dokter kardiolognya ya. Ya, dan ini adalah anatomi dari pembuluh darah jantung ya. Ada 3 pembuluh darah utama yang biasa dinilai, yaitu pertama adalah RCA atau right coronary artery yang biasanya bercabang menjadi 2, menjadi PDA atau posterior descending artery, dan PLB atau posterior lateral branch. Yang kedua adalah pembuluh darah yang sebelah kiri atau bisa disebut dengan left main, yang bercabang menjadi 2, menjadi LAD dan LCX ya. LAD atau left anterior descending biasanya memiliki 3 cabang diagonal atau biasa disebut dengan D, dan yang satu lagi adalah LCX atau left circumflex yang bercabang menjadi obtus margin ya. Biasanya juga ada 2 atau 3 malah kadang-kadang. Dan ini adalah penampang dari pembuluh darah jantung ya. Ya, yang berikutnya adalah persiapan pasien ya. Pasien biasanya diminta untuk puasa 4-6 jam sebelum pemeriksaan, kemudian cek laboratorium ya, terutama urium dan kreatinin atau fungsi ginjal ya. Konsul dengan dokter radiologi jika ditemukan eGFR-nya di bawah 50 ya. Kemudian pasien juga dilarang untuk minum kopi, teh, minuman berkarbonasi atau soda, minum alkohol, dan juga dilarang merokok ya. Kemudian juga pasien dilarang untuk melakukan aktivitas berat seperti berlari, naik turun tangga, atau berolahraga karena akan meningkatkan heart rate-nya ya. Kemudian juga obat-obat diabetes atau golongan metformin dihentikan konsumsinya 1 kali 24 jam sebelum pemeriksaan dan 1 kali 24 jam setelah pemeriksaan ya. Sebelum pemeriksaan dilakukan, biasanya juga pasien akan diobservasi terlebih dahulu ya. Biasanya akan diukur nadinya, heart rate-nya ya, diusahakan kurang dari 70 beat per menit ya, ukur tensinya. Kemudian juga pasien diminta untuk minum obat beta blocker ya, untuk menurunkan heart rate jika heart rate-nya tinggi. Konsul dengan dokter jika ada kontraindikasi pemberian beta blocker. Kemudian pasien minum Sedokar sesaat sebelum pemeriksaan ya. Namun juga konsul lagi dengan dokter radiologi karena ada beberapa dokter yang tidak mau pasiennya mengkonsumsi Sedokar sebelum pemeriksaan ya. Kemudian pasien diminta untuk ganti baju, kemudian pasang EKG di
pasien karena kita akan menggunakan EKG tersebut untuk proses pemeriksaan dengan ECG gating ya. Kemudian pasang akses IV line intravena di brachialis kanan nomor 18 atau maksimal di nomor 20 ya, karena kita akan menggunakan flow rate yang tinggi. Kemudian pasien dilatih nafasnya ya, untuk tahan nafas paling kurang lebih sekitar 10-15 detik. Kemudian untuk persiapan obat dan alkesnya kita menggunakan kontras dengan kepekatan 370 ya, kemudian NaCl 100 ml, IV line ya, Abuket nomor 18 atau 20, 3-way 3 derem atau Vasovic, kapal alkohol atau local swab, stowing, mikropor, ECG elektroda, kemudian juga injektor syring pump 2 piece ya, biasanya yang A untuk kontras dan yang satunya dengan untuk NaCl untuk salin. Dan juga untuk connecting tube-nya ya disiapkan, dan juga obat-obat emergensi ya untuk berjaga-jaga. Ya, kemudian untuk pemasangan elektroda ECG ya, tempatkan lead dan wire sedapat mungkin di luar area pemeriksaan. Ya, saya biasanya memakai 4 lead ya. Tempatkan yang warna merah di sebelah kanan atas di bawah klavikula, warna kuning di sebelah kiri atas di bawah klavikula, warna hijau di apex jantung atau di bawah poste sebelah kiri bawah, dan warna hitam ada di sebelah kanan bawah di bawah poste ya. Atur penempatnya sedapat mungkin hingga signal yang didapat bagus. Ya, hal yang paling penting dari pemeriksaan CT scan jantung ini adalah EKG yang sinus rhythm ya, jadi stabil, jaraknya sama ya dari wave yang pertama dan wave berikutnya, tidak aritmia. Ya, berikut ini adalah contoh-contoh dari hasil ECG yang normal dan yang mengalami gangguan. Kita bisa lihat perbedaannya ya. Yang normal yang paling atas jaraknya sama, dan yang lain itu irregular ya, atau tidak beraturan. Oke, sekarang kita langsung aja ya melihat bagaimana langkah-langkah pengerjaan dari CTA kardiak ini. Ya, di sini kita sudah ada pasien dengan riwayat pemasangan pacemaker ya. Kita lihat dari heart rate-nya sendiri, sinus rhythm cuman ada ST elevasi ya, jadi berubah nih ininya, grafik ECG-nya berubah ya. Pasien kita posisikan dengan feet first ya, supine ya. Kita lihat, kita tunggu dulu sampai heart rate-nya stabil dan bagus grafiknya. Kalau sudah kita yakin, kita klik go. Untuk mengambil topogram ya, kita pencet start scan-nya. Ya, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari topogram ya. Otomatis komputer akan mendeteksi area scan-nya di area jantung, mengcover dari atas dari karina sampai ke apex jantung. Kita selanjutnya akan melakukan scan untuk calcium score ya. Jika dirasa kurang yakin, bisa kita lebarkan atau kita luaskan. Ya, jika sudah yakin untuk scan areanya, kita klik go. Ya, kita lihat di sini irama jantungnya berubah ya, berubah, namun masih dalam sinus rhythm, masih stabil, cuma grafiknya berubah ya. Kita tunggu sedikit, kita tunggu sebentar sampai berubah ke normal lagi. Ya, sudah normal, kita klik go, kemudian kita move table-nya dan kita tekan tombol start scan-nya.
Ya, ini adalah pengambilan dari calcium score. Ya, bisa kita lihat ada garis hijau. Di situ adalah saat dimana CT scan melakukan penyinaran sinar X-nya, mengambil gambar. Ya, selesai untuk calcium score, kita klik start auto tasking untuk otomatis melakukan rekonstruksi awal. Ya, kemudian kita tarik gambar dari calcium score-nya dari sisi sebelah kanan. Ya, kemudian kita cari posisi dari Karina. Ya, nah di sini terlihat bahwa pasiennya terpasang wire ya untuk pacemakernya. Ya, kemudian kita cari posisi Karina yang biasanya kalau teman-teman kenal itu dengan bola dan pisang ya. Jadi itu adalah arteri pulmonal dan aorta ascendens. Ya, kemudian kita pindahkan posisinya di mana untuk kita melakukan tes bolus. Ya, setelah ini kita melakukan tes bolus. Di tes bolus ini kita akan melakukan dynamic evaluation ya untuk memperkirakan waktu yang tepat pada saat kita melakukan CTA kardiak, start scan-nya untuk melakukan akuisisi gambar di detik keberapa. Ya, kita move mejanya. Di sini kita berbarengan ya dengan kontras dengan 10 cc kontras dan 30 cc salin berbarengan dengan kontras injektor. Kita klik start scan. Ya, di kotak sebelah kanan terlihat bahwa kontras mengisi di arteri pulmonal, kemudian terlihat mengisi di aorta ascendens. Ya, proses tes bolus ini sekitar 30 detik. Ya, setelah selesai tes bolus, kita melakukan ROI atau region of interest ya di aorta ascendens, tempat dimana kita nanti akan melakukan bagian dari bolus tracking ya. Nah, di bawahnya terlihat grafik ya, di situ peak, ada peak ya di sekitar 20 detik, ditambahkan dengan 2 detik jadi sekitar 23 detik untuk start scan-nya. Untuk scan areanya sama ya seperti calcium score, kita mulai dari Karina atau root aorta hingga ke apex jantung ya. Kita besarkan kira-kira sedikit lagi kalau kurang yakin. Ya. Ketika sudah dirasa cukup, kemudian kita klik lagi go. Kita klik move untuk menggerakkan meja ke posisi start scan. Ya, kita lakukan start scan berbarengan dengan masuknya, kita klik berbarengan dengan injektornya ya. Kita klik start scan. Ya. Injektor berjalan dan timingnya juga berjalan. Start scan akan dimulai di detik ke-23. Ya, terlihat kontras mengisi aorta ascendens dan ventricle kiri ya.
ventral kiri dan masuk juga ke arteri koronernya. Ya, sudah selesai semua proses. Kita klik recon all saja, kemudian kita klik next karena sudah selesai untuk proses akuisisi gambar dari CTA kardiaknya. Kita klik next untuk mulai rekonstruksi awal. Ya, di sini terlihat proses rekonstruksinya. Ya, bisa lihat dari potongan aksil dari koronernya, kontras mengisi di atrium kiri dan ventrikel kiri ya, dan juga arteri koronernya. Ya, kemudian kita klik next. Ya, sambil menunggu proses rekonstruksi awal, ya, kita close saja pasiennya. Nanti bisa kita buka lagi di recon list. Ya, dengan demikian selesai sudah proses pengerjaan dari CTA kardiak ini ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa membuat lagi video tentang proses rekonstruksi dari CTA kardiak ya. Jadi apa aja yang harus dibuat dan apa aja yang harus diperhatikan ya. Jangan lupa di like dan di subscribe biar nggak ketinggalan untuk video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya.